banyak atau mungkin banyak paham tentang betapa luar biasanya sosok baginda Nabi SAW. Manusia yang secara fisik Allah sempurnakan, nasabnya, akhlaknya semua Allah sempurnakan. Maka kita bersyukur menjadi umat Nabi kita SAW. Sebab kalau seorang itu umurnya 70 tahun lalu selama 69 tahun 363 hari ya, dia bermaksiat kepada Allah, lalu di umur 69 tahun 364 harinya dia bertaubat, dia meminta ampun kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, dan takdir Allah pada 69 tahun 365 hari dia dicabut nyawanya oleh Allah, maka Allah ampuni semua dosanya. Begitu besar rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa saya ceritakan ini? Karena umatnya Nabi Musa kalau mau bertobat mereka harus membunuh dirinya ya. Jadi umat baginda Nabi SAW itu begitu luar biasa, harus kan diberi kemudahan ya. Kita di tempat ini pun kalau kita mau berbuat baik pun banyak kebaikan yang Anda bisa dapatkan. Kalau saya tanya kepada Anda semua Bapak sekalian, maukah kita iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi? Jawabannya pasti mau. Pasti mau kan? Tapi nggak memungkinkan, mungkin dari sisi dana, waktu, macam-macam lah kegiatan. Maka Nabi kita selalu memberikan kemudahannya untuk kita. Kata Nabi apa? Kata Nabi, membantu hajat saudaraku, kata Rasulullah SAW, itu jauh lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini. Maksudnya gimana? Kalau di belakang sana misalkan ada seorang ibu ya, jamaah gitu kan yang mau masuk tempat ini, lalu dia nggak dapat tempat dan hajatnya dia pengen hadir ke tempat ini, lalu Anda membantu hajatnya itu untuk menyiapkan tempat di depan Anda, mungkin ada tempat atau ada ruang yang kosong, Anda kasih itu jauh lebih baik daripada iktikaf 1 bulan penuh. Luar biasa. Tiba-tiba ada saudari kita atau saudara kita mau berwudu dan dia pakai sepatu, ya dia butuhnya misalkan sendal, Anda pakai sendal, Anda kasih dia sendal Anda untuk dipakai wudu, itu jauh lebih baik daripada iktikaf 1 bulan penuh. Maka kalau hidup kita baguskan seperti itu, maka hari-hari kita akan penuh dengan berpikir kebaikan apa lagi yang kita mau lakukan hari ini. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Ya. Karena sering saya sampaikan bahwa di era sekarang ini, ya, di zaman fitnah kayak begini, kita sudah berlimpah sebenarnya dengan makanan sehat sudah berlimpah. Makanan sehat itu sudah berlimpah. Makanan nggak sehat lebih berlimpah lagi. Ya, yang itulah gizinya badan kita. Terlepas yang mau makan sehat silakan, yang mau makan nggak sehat silakan. Tapi yang kita kurang zaman sekarang adalah makanan untuk hati, iman, atau ruhnya kita. Itu yang kita kurang. Kalau Anda baca postingan saya tadi pagi, ada 3 gambar yang saya ambil di Google, ya, gambar makanan sehat lah yang pertamanya, kemudian yang kedua gambar makanan nggak sehat, yang ketiga gambar orang sedang sujud. Ya. Apa masalah kita zaman sekarang? Masalah kita zaman sekarang adalah kita ini, ya, kalau mungkin saya kasih 3 fasenya lah, ya. 3 fase. Fase pertamanya itu adalah fase kita masih banyak makan dan minum yang tidak sehat. Sekarang nih masih, ya, karena berlimpah semua kan makanan minuman nggak sehat. Lalu fase keduanya mulai beralih ke makanan sehat, minuman sehat, teman yang sehat, tontonan yang sehat. Fase ketiganya nanti sebenarnya kita harusnya fase ini kita rasakan di awal, tapi kebalik. Fase yang ketiga itu kita tidak perlu banyak makan yang sehat, atau apalagi yang nggak sehat, tapi kita lebih dominan dengan membiasakan untuk memberikan gizi, ya, atau bahan makanan yang terbaik untuk kolbu kita. Maksudnya gini,
Ini kan sehat nih. Ini sehat. Ada kurma, ada pistachio, ada kacang Arab, ada kismisnya, sehatnya luar biasa ini. Tapi nanti kalau Anda sudah sampai pada titik yang ketiga, ya, sudah sampai pada titik yang ketiga, Anda cukup makan satu kurma, mungkin beberapa butir almond, bukan pistachio, almond kayak begini, kan ada kismis sama sedikit kacang kayak begini, ya berapa butir saja. Lalu sisanya Anda lebih banyak di kajian, sholat, ya baca Quran. Kenapa? Anda merasa atau kita merasa nutrisi kolbunya jauh lebih penting daripada ini. Paham ya maksudnya? Sehingga kalau kita ditanya, saya sering tanya, saya tanya juga di tulisan saya tadi pagi, saya bilang, kalau Anda Bapak Israel yang sudah pernah haji atau umroh, ditanya, mau lagi nggak? Jawabannya pasti mau. Karena ibadah itu bikin kecanduan. Dia seperti makanan buat iman kita. Dia seperti makanan buat ruh kita. Dia seperti makanan buat kolbu kita. Ibadah itu kayak begitu. Tapi sayangnya cuman umroh doang. Kenapa orang tidak ketagihan dengan sholat malam? Kenapa orang tidak ketagihan dengan baca atau dengarkan Al-Quran? Kenapa orang tidak ketagihan dengan sedekah? Padahal itu juga makanan. Itulah. Ini yang sekarang itu kalau kita lihat, kita nggak usah lihat orang ini, cerminannya kita aja. Sehingga apa? Sehingga hari-harinya yang lebih dominan, oke lah makanan sehat. Tapi Quran satu juz nggak dibaca, satu lembar pun nggak dibaca. Mau jadi apa kita? Sedangkan nanti di akhir zaman kalau kita baca riwayat-riwayat hadis yang sahih bahwa kita tuh nggak lagi makan kayak beginian. Nabi SAW sampaikan bahwa makanannya kita nanti di akhir zaman itu tasbih, tahmid, dan tahlil. Coba. Bagaimana itu mengenyangkan? Atau bagaimana itu memberikan kekuatan? Oh, alam kita nggak tahu. Sebagai Nabi kita SAW, Nabi itu dalam kondisi tidur pun dikasih makan oleh Allah. Caranya kita nggak tahu. Ya. Nah, itu yang sekarang itu ya, mungkin saya katakan kita kembalikan di awal. Ya. Itu sebabnya kata Nabi ya, Pak. Kata Nabi, hadis ini kan sering banget kita dengar bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, baiklah, semua rusak. Sebenarnya itu hadisnya kan. Artinya, rajanya, fisiknya kita ini bukan fisiknya. Rajanya kolbunya. Artinya, mau makan sesehat apapun, apalagi nggak sehat. Tapi kalau kolbunya nggak sehat, nggak bermanfaat itu semua. Gitu ya. Mau sesehat apapun yang dimakan, ya, kalau seandainya kolbunya nggak sehat, artinya apa? Lihat orang, ya, lihat katakanlah teman atau mungkin siapapun lah, si orang ini lihat orang lain yang dilihat kekurangannya, lihat orang lain yang muncul bencinya, ketika lihat orang lain yang muncul cemburu yang tidak jelas, lihat sesuatu tuh nggak ada yang benar kecuali dia sendiri, itu sakit tuh orang kayak begitu, ya. Makanya kalau boleh, saya kan sekarang coba lihat ibu-ibu sekarang tuh kasus PCO, polycystic ovary syndrome itu kan luar biasa kan, banyak sekali. Tiba-tiba waktu periksa kekandungan ke dokter Obgyn, lihat ternyata di USG diperiksa segala macam, ternyata PCO. Periksa lagi ternyata endometriosis, ternyata itu ya asalnya dari apa coba? Dari stres. PCO itu asalnya dari stres. Karena secara mekanisme hormonal, ya, termasuk kasus-kasus ya sekarang kan katanya banyak LGBT tuh, lesbi segala macem. Itu asalnya, kenapa bisa muncul gen kayak begitu? Sejak dari kandungan, bayi itu sudah muncul bibit itu. Asbab dari apa? Asbab dari ibunya yang cemas. Kalau cemas, pasti ada hormon cemas yang keluar. Yang dipikirin apa? Yang dipikirin bagaimana penyakitnya, bagaimana bisa hamil. Sebenarnya, kalau boleh saya katakan, banyak sekarang. Saya tadi pagi sempat lihat postingan saya tentang, saya minta sharing teman-teman yang berhasil hamil dengan beberapa, sebenarnya bukan pola saya, itu mah pola-pola alam biasa lah sebenarnya. Gak usah diheboh-hebohkan gitu kan. Tapi yang komen sampai 5.000, subhanallah gitu ya. Apa kuncinya apa coba?
Kuncinya nggak usah lagi mikirin penyakitnya. Ini habis nikah, ya habis katakanlah ya pernikahan, yang dipikir kapan punya anak, kapan punya, tapi nggak sempat bakti sama orang tua, nggak sempat bakti sama mertua, nggak sempat berbakti atau memberikan yang terbaik untuk istrinya, nggak berbuat baik pada suaminya. Gimana mau dikasih anak kayak begitu? Penyakitnya itu penyakit cemas kan? Ya cemas. Jadi kalau boleh saya katakan, kita ini ya, kenapa Nabi kita SAW sering membanget membaca ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub? Kenapa? Karena kita makhluk hormon. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, semuanya mempengaruhi hormon kita. Gitu loh. Apa yang kita lihat, apa yang kita jadi, dan masalah sekarang wanita-wanita, kalau saya perhatikan gitu kan, saya mencoba mentadaburi dan menganalisa. Sebagian besar wanita-wanita zaman sekarang itu melonjak semua penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hormonnya. Tumor payudara, kanker serviks, masalah di menstruasi. Pernah saya bilang, bapak-bapak nanti ya bahasannya. Ibu-ibu dulu. Jadi minoritas sekarang. Pernah saya bilang bahwa wanita itu gerbang utama munculnya penyakit dia adalah di menstruasi. Kalau menstruasi sudah bermasalah, maka muncul masalah bahkan sampai ke kanker. Itu. Menstruasinya Anda itu harusnya ketika keluar ya keluar aja, nggak ada episode apa namanya jungkir balik nyerinya luar biasa, nggak boleh kayak begitu. Ketika mensnya datang bulannya datang, nggak boleh jumlahnya berlebihan. Nggak boleh nyeri berlebihan, nggak boleh waktunya yang terlalu lama, nggak boleh kayak begitu, karena itu nggak normal. Mens aja. Gimana kita mau cerita sebuah generasi ke depan kalau seandainya sekarang di rahim wanita zaman sekarang sudah banyak bersarang bibit-bibit penyakit dari kosmetik, dari toiletries, coba. Belum lagi cerita makanan, ya. Sedangkan makanan itu mempengaruhi mood kita. Makanan mempengaruhi mood. Ya. Jadi ada istilah good food is good mood kan gitu kan. Semakin bagus makanan tersebut, bagus itu maksudnya semakin tidak banyak pengolahan, semakin dia tumbuh di tempat yang tanahnya tinggi mineral, tinggi hara seperti itu, dan tidak banyak ditambahkan dengan bahan-bahan tambahan pangan tertentu, maka semakin sehat manusia yang makannya. Contoh mungkin salak, ya, salak ini setahu saya adalah buah yang paling sedikit mungkin karena semprot kali. Ya, sepertinya nggak ada petani salak yang iseng nyemprotin salak karena itu tangguh banget buah ini. Sama juga dengan kurma. Kurma ini ada pernah kapan hari beberapa bulan lalu gitu ada orang bilang, saya dapat info katanya kurma tuh disemprot pestisida. Iseng banget petaninya. Tinggi loh pohon kurma tuh. Macam-macam bikin berita-berita nggak jelas. Makanya kurma ini ya bahkan untuk menyerbukan atau membuahin kurma itu harus manual. Dari kalau nggak salah sih ya, dari pohon jantan tuh diserbukan gitu ke pohon betinanya kurma, katanya begitu. Saya nggak paham, tapi kurang lebih kayak begitulah. Dan pohon kurma kan tinggi gitu loh. Ya, maksudnya semakin alami makanan tersebut, ya, maka sebenarnya semakin baiklah tubuh kita. Ya. Jadi kalau kita sekarang mau belajar menata hati, ya, belajar menata kolbunya, khususnya bagi ibu-ibu nih, karena Anda itu kata Rasulullah kurang akal sama kurang agama. Hadisnya begitu. Wanita itu emang bukan saya ngomong, Nabi yang ngomong. Wanita itu kurang akal dan kurang agamanya. Ya, itu sebabnya kalau Anda bersaksi butuh 2 orang, nggak cukup 1 karena nggak bisa dipercaya omongannya. Kata seorang ulama, kalaulah talak itu diberikan haknya kepada wanita, maka 1 hari Anda akan mentalak suami Anda 20 kali, kata dia. Betul? Semua pakai perasaan. Ini pakai perasaan, semua dikit-dikit begitulah wanita kan. Dia nggak bisa diluruskan, diikutin kalau bahasa itu kan.
tulang rusuk yang bengkok gitu. Nah makanya kalau mau diikutin ya, perbaiki itu